Kini kita ke informasi internasional. Pemirsa, aktivis konservatif Amerika Serikat Charlie Kirk tewas ditembak dalam acara debat publik di Utah Valley University Rabu siang waktu setempat. Charlie Kirk diketahui merupakan pendukung setia Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Inilah detik-detik saat aktivis konservatif Amerika Serikat Charlie Kirk ditembak di bagian leher dalam acara debat publik Utah Valley University pada Rabu waktu setempat. Dalam video yang beredar, Charlie nampak sedang berbicara di bawah tenda besar, kemudian terdengar suara tembakan dan ia pun tampak tersungkur. Ratusan pendukung yang berkumpul di kampus panik ketika suara tembakan terdengar. Sebagian besar dari mereka langsung berhamburan seiring polisi yang memerintahkan orang-orang untuk meninggalkan area tersebut. Charlie sempat dilarikan ke rumah sakit namun akhirnya meninggal dunia akibat luka tembak yang dideritanya. Atas kepergian Charlie Kirk, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang di Gedung Putih sebagai bentuk penghormatan. To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. This is a dark moment for America. Direktur FBI Kash Patel menyampaikan tersangka penembakan Charlie Kirk saat ini sudah ditahan oleh kepolisian. Pemirsa, kapal bantuan kemanusiaan untuk Gaza kembali mendapat serangan teror pesawat tanpa awak saat tengah berlabuh di Tunisia. Serangan teror itu terjadi sehari jelang keberangkatan tim global Selamat Flotilla yang menentang blokade Israel di Gaza. Awak kapal Alma panik saat serangan udara dari pesawat tanpa awak menghantam kapal pengangkut bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Kapal ini tengah bersandar di pelabuhan Sidi Bou Said, Tunisia. Meski tidak ada korban jiwa, namun kapal berbendera Inggris ini rusak di deknya. Para aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla mengutuk serangan ini dan menuding Israel dalang di balik teror. Yang diserang secara pengecut oleh Zionis ketika sedang berada di perairan Tunisia. Ini jelas sekali melanggar berbagai peraturan internasional, melanggar dalam bentuk penyerangan terhadap sipil yang tak bersenjata, menyerang di perairan milik negara lain, dan banyak lagi. Ini hanya menambah panjang rangkaian atau silsilah pelanggaran-pelanggaran Israel terhadap kemanusiaan. Sehari sebelumnya, kapal utama yang membawa anggota komite pengarah Global Sumut Flotilla juga diserang pesawat tanpa awak. Meski mendapat serangan teror bertubi-tubi, namun para aktivis kemanusiaan tak gentar dan bertekad melanjutkan pelayaran ke Gaza. Dari Tunisia, Ahmad Tasori Ayus melaporkan. Pemirsa, serangan Israel kembali menyasar wilayah Gaza tanpa henti. Korban tewas pun berjatuhan, termasuk anak-anak. Serangan tanpa henti terus dilancarkan oleh Zionis Israel di kota Gaza, Palestina. Sejumlah lokasi padat penduduk termasuk tenda pengungsian dan perumahan warga dibombardir melalui serangan udara dan drone Israel. Asap tebal membumbung dari kamp pengungsian dan komplek perumahan yang diserang oleh Israel. Gedung-gedung hancur memaksa para pengungsi untuk kembali mengungsi ke wilayah yang lebih aman. Di kamp Nusairat Gaza Tengah, sebuah rumah warga menjadi sasaran. Akibatnya beberapa anak mengalami luka yang serius. Hal serupa juga terjadi di kawasan Deir al-Balah, di mana sebuah drone militer Israel menyasar sekelompok warga Palestina dan menyebabkan sejumlah orang meninggal dunia, termasuk anak-anak. Pemirsa, pendukung pro-Palestina berkumpul di luar gedung Chatham House, London, Inggris pada Rabu waktu setempat untuk memprotes kehadiran Presiden Israel Isaac Herzog yang menyampaikan pidato di Lembaga Kebijakan Independen Inggris.
Pemirsa, para demonstran meneriakan yel-yel pro-Palestina dan membawa bendera Palestina, serta mengecam kehadiran Presiden Israel Isaac Herzog di London, Inggris. Isaac disambut teriakan dan juga kritik pedas saat meninggalkan gedung bersama rombongannya. Tidak hanya Herzog, pemirsa, para pengunjuk rasa juga menyatakan kemarahan mereka kepada Perdana Menteri Inggris Keir Starmer karena menyambut Herzog dan mengkritik Israel atas perannya di genosida Gaza. Herzog dilaporkan tiba di London pada hari Selasa dan juga dijadwalkan bertemu dengan Starmer di Downing Street untuk membahas situasi di Gaza. Pemirsa, butut unjuk rasa yang berujung ricu di Nepal, kendali kekuasaan diambil alih oleh militer. Helikopter militer bahkan mengevakuasi para pejabat Nepal dari kepungan massa. Helikopter militer Nepal mengevakuasi para menteri dari rumah dinas mereka di kawasan Bai Sepati. Pejabat pemerintah lain juga dievakuasi ke barak militer dan mendapat pengamanan lebih ketat. Kekuasaan diambil alih oleh militer pasca unjuk rasa yang semakin anarkis. Militer Nepal mengambil alih kendali untuk memastikan ketenangan di negara Himalaya tersebut hingga pemerintahan baru terbentuk. नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नेपालको इतिहासदेखि नै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता र नेपाली जनताको सुरक्षार्थ Jam malam telah diberlakukan dan militer menyatakan berbagai aksi vandalisme, penjarahan atau serangan terhadap individu akan berujung pada tindakan tegas. Pemirsa, otoritas penerbangan sipil Nepal mengumumkan Bandara Internasional Tribhuvan di Kathmandu telah dibuka kembali untuk penerbangan internasional reguler. Sementara di perbatasan Nepal, India, Uttar Pradesh dan Bengkala Barat dijaga ketat oleh polisi dan juga pasukan paramiliter pasca kerusuhan. Pihak berwenang menyatakan situasi keamanan di Kathmandu secara bertahap kembali ke normal pasca kerusuhan massal menyusul protes nasional. Warga Nepal yang terdampar di luar negeri bisa kembali pulang setelah 2 hari penutupan bandara internasional. Peningkatan lalu lintas penumpang di Bandara Internasional Tribhuvan berangsur pulih setelah banyak penerbangan internasional dibuka kembali. Sementara, keamanan di perbatasan Uttar Pradesh dan Benggala Barat dijaga ketat polisi dan pasukan paramiliter. Banyak warga Nepal yang telah kembali masuk setelah mengungsi sementara di kota Benggala, India. Di sisi lain, ratusan truk terlantar di Panitaki, Benggala Barat menunggu aktivitas kembali normal pasca kerusuhan massal. Pemirsa, polisi Nepal menjadi tawanan massa saat gelombang unjuk rasa yang dipicu dugaan korupsi dan pembatasan media sosial. Sejumlah polisi dilucuti senjata dan ditahan oleh warga Nepal. Sementara sebagian anggota kepolisian serta militer memilih bergabung dengan gerakan rakyat. Aksi protes yang dipimpin generasi muda ini dipicu dengan dugaan korupsi dan pembatasan akses media sosial yang menewaskan 31 orang dan berujung pada lengsernya Presiden Ramchandra Podel serta Perdana Menteri Sharma Oli. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Luar Negeri RI memastikan warga negara Indonesia di Nepal dalam kondisi yang aman. Berdasarkan data dari Kedutaan Besar RI di Nepal, terdapat 57 WNI yang tinggal di negara tersebut. Selain itu, ada juga 43 anggota delegasi Indonesia yang sedang menghadiri konferensi, 2 anggota TNI, serta 23 wisatawan yang tengah berlibur. Kendati demikian, belum ada penjelasan lebih lanjut terkait langkah evakuasi WNI ke tanah air.